mengingat nanti ini dimungkinkan nih terutama anak muda ya. Ya. Biasanya itu memanfaatkan pergantian malam tahun baru itu dengan pesta-pesta atau hura-hura tertentu. Kalau kita lihat tahun sebelumnya ini kan ada konsentrasi kegiatan untuk memudahkan pengamanan. Nah, kira-kira untuk tahun ini gimana? Apakah tetap dimintakan kepada Pemkab ini untuk mensentralkan sebuah kegiatan supaya nggak terpecah atau bagaimana? Ya, sampai hari ini ada beberapa titik ya kegiatan masyarakat yang sudah masuk permohonan izin rekomendasi kegiatannya dan sudah kita keluarkan juga, termasuk kegiatan yang di Muncar, ada festival musik, kemudian gitu ya di beberapa tempat. Kalau untuk perayaan di hotel-hotel itu juga sudah ada. Artinya setiap kegiatan masyarakat yang masuk ke kita, pemberitahuan maupun permintaan izin rekomendasi itu, kita konsekuensinya adalah memberikan pengamanan terhadap kegiatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini kebetulan kami bersama tim kreatif berada di tempat yang spesial, yaitu Pospam Terpadu, di mana ini merupakan pos dari Polresta Banyuwangi. Dan saat ini narasumber yang akan menjelaskan bagaimana persiapan pengamanan menjelang pergantian tahun baru, yaitu tahun 2024 menuju tahun 2025, yaitu Bapak Kapolresta Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, seperti tahun-tahun sebelumnya, ini kan untuk pengamanan itu selalu menjadi atensi ya. Terutama pergantian tahun 2004 menuju tahun 2025 ini. Kira-kira seperti apa sih bentuk pengamanan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ini? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi ini kalender Kamtibmas ya, rutin tiap tahun, setiap penyelenggaraan hari besar keagamaan, khususnya di bulan Desember ini kan ada Hari Raya Natal. Nanti berlangsung juga perayaan malam tahun baru, maka kepolisian dalam hal ini menyelenggarakan operasi terpusat dengan sandi Operasi Lilin Semeru 2024 untuk wilayah Polda Jawa Timur. Jadi prinsipnya di sana ada tugas pokok kepolisian, dalam hal ini Polresta Banyuwangi beserta jajaran bersama dengan TNI, bersama juga dengan seluruh instansi terkait lainnya, ini menyelenggarakan yang namanya operasi kepolisian dengan cara bertindak mulai dari pencegahan, deteksi dini maupun penegakan hukum. Konteksnya adalah untuk memberikan jaminan rasa aman, kelancaran, keselamatan bagi setiap masyarakat yang merayakan Natal maupun merayakan malam tahun baru. Jadi ini agenda rutin tahunan di mana kegiatan operasi kepolisian ini tentu didahului dengan tahapan-tahapan ya, seperti adanya latihan praoperasi, kemudian kemarin gelar pasukan, kemudian juga ada operasi-operasi rutin yang ditingkatkan dalam rangka menjamin pada saat pelaksanaan operasi itu berjalan aman, maka kita dahului kemarin 5 hari cipta kondisi, di mana kita merahasia miras-miras yang kemarin pada saat apel gelar pasukan juga kita musnahkan bareng-bareng dengan Forkopimda. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita memberi jaminan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan termasuk nanti merayakan malam tahun baru itu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Oke. Di Banyuwangi ini kan ada 25 kecamatan ya, dengan beberapa pintu masuk dan keluar. Tentu kan ini ada konsentrasi khusus ya, atau pengkondisian. Dari 25 kecamatan ini mana saja yang menjadi atensi untuk pantauan yang mungkin dianggap tidak aman atau berbahaya atau bagaimana itu, Dan?
Ya, secara geografis betul ya, Banyuwangi ini ada 25 kecamatan, tetapi secara substansi objek pengamanan ini berdasarkan hasil evaluasi dari tahun ke tahun, kita punya 4 terminal terkait dengan akses pergeseran angkut orang maupun barang. Kemudian kita juga punya 8 stasiun, kita punya 1 pelabuhan, kita punya 1 bandara, dan juga apa namanya, semuanya itu tentu membutuhkan, apabila jaminan keamanan itu diberikan, maka konsekuensinya petugas keamanan ada di sana, melakukan pola-pola cara bertindak yang tadi saya sampaikan, mulai dari deteksi dini terhadap potensi gangguan, melakukan pencegahan terhadap adanya gangguan Kamtibmas, termasuk penegakan hukum apabila sudah terjadi gangguan Kamtibmas. Nah, ini memang terkait dengan fasilitas ataupun objek-objek angkut manusia maupun barang. Ada juga objek di mana di sana masyarakat merayakan Natal. Berarti apa? Gereja. Ada 161 gereja. Alhamdulillah kemarin kegiatan perayaan Natal di tanggal 24, tanggal 25, termasuk ada juga di tanggal 26. Semua berjalan aman, terkendali. Ini artinya sekali lagi kita bersyukur bahwa di Banyuwangi perayaan Natal berjalan dengan aman, tentu berkat kerja keras semua, tidak hanya Polri. Karena apa? Setiap pengamanan yang kita lakukan di objek-objek tersebut, kita tidak bekerja sendiri. Kita tentu selalu bersama dengan TNI dan instansi terkait lainnya, termasuk juga di gereja-gereja kemarin kita libatkan pengamanan internal gereja, di mana memang posisi teknis gitu ya. Pengamanannya itu diawali dengan proses sterilisasi, kemudian terhadap jemaat yang merayakan masuk dalam gereja, filterisasi, kemudian mohon maaf penggeledahan mungkin ya jika diperlukan terhadap barang bawaan itu oleh PAM internal gereja. Ini semua berkolaborasi. Nah, termasuk juga karena ini hari libur, kebetulan panjang kan Mas Denny liburnya, maka bagian di dalam operasi ini juga objek pengamanannya salah satunya tempat-tempat wisata. Nah, kita punya cukup banyak di tempat wisata, kurang lebih hampir 28 objek-objek destinasi yang ada di Banyuwangi, apakah itu wisata pegunungan, wisata pantai, maupun tempat-tempat perbelanjaan. Nah, ini semua kita beri jaminan bagaimana masyarakat semua yang merayakan maupun yang ingin liburan itu dapat jaminan keamanan dan kenyamanan. Oke. Tapi dari beberapa tempat yang disebutkan tadi ya, tentu kalau di review hasil pantauan, pasti kan ada titik tertentu yang dianggap dan tanda kutip kurang aman ya. Nah, kira-kira mana dari daerah tersebut yang dimasukkan untuk diatensi keamanannya kira-kira itu? Ya, evaluasi dari tiap tahun ya, karena kan setiap pelaksanaan operasi tiap tahun kan ada proses monitoring dan evaluasi. Memang yang menjadi fokus itu adalah Pelabuhan Ketapang. Karena kenapa? Ada beberapa kejadian waktu itu sampai stuck, macet, ekornya itu sampai Watu Dodol. Nah, berapa kilometer itu? Iya. Artinya itu kan potensi gangguan. Apa itu kemacetan? Sehingga menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan masyarakat menjadi rugi, kelamaan di jalan, mau nyebrang harus nunggu berjam-jam. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadikan kita untuk bagaimana cara bertindak di operasi tahun ini itu kita minimalkan potensi-potensi itu. Dengan apa? Kita menyiapkan semacam strategi, desain untuk ketika operasional ASDP. Tentu dalam hal ini yang punya domain adalah teman-teman di ASDP. Kita selalu berkolaborasi, bahkan untuk mensiasati itu kita siapkan buffer zone, kantong-kantong parkir, mulai dari Watu Dodol, kemudian terminal Sri Tanjung, kemudian lapangan sepak bola Areba, kemudian juga ada di Tanjung Wangi. Kita sempat juga drillkan itu, kita juga sempat simulasikan itu. Artinya petugas keamanan Polri, TNI, dan instansi terkait itu bagian luar, mengantisipasi kemacetan dan lain-lain. Petugas ASDP bagaimana operasional di pelabuhan ini berjalan
tanpa ada hambatan kecuali satu. Apa itu? Alam. Ya. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi. Ya. Kayak kemarin itu sempat 1 jam operasional ditutup. Kenapa? Karena jarak pandang kapal waktu yang hujan angin hari Minggu lalu. Hujan angin itu ya? Hujan angin banyak pohon tumbang, ini pelabuhan sempat ditutup 1 jam. Tetapi karena kita sudah mempersiapkan alternatif jalur, kita sudah mempersiapkan kantong-kantong parkir, ya alhamdulillah begitu 1 jam dibuka tidak ada masalah. Artinya jalan arteri ini tetap lancar, aman, tetap ya. lancar seperti itu. Nah, sekarang salah satu pendukung itu kan pihak kepolisian itu kan mengadakan operasi lilin Semeru ya. Iya. Kira-kira kalau dihubungkan dengan puncak pergantian tahun ini, kira-kira apa yang dioptimalkan di dalam operasi tersebut itu? Ya, yang perlu diketahui adalah kita mendirikan 8 pos pengamanan, 1 pos terpadu, 1 pos pelayanan yang ada di bandara, dan 6 pos pengamanan. 6 pos pengamanan ini ibaratnya adalah pos yang dibangun untuk menciptakan suasana aman dan kondusif yang jauh dari polsek, di mana itu titik-titik yang menurut evaluasi berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas. Nah, salah satunya ya di pos terpadu Di Ketapang ini kita berisi seluruh stakeholder yang ada, mulai dari BPBD, Basarnas, kemudian kesehatan, termasuk juga teman-teman dari TNI otomatis ya. Termasuk dari Senkom, itu kita libatkan. Nah, posisi pos pam ini sekali lagi memberikan pelayanan. Pelayanan apa? Jaminan keamanan. Jadi tidak hanya terhadap potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas, tetapi juga terkait dengan adanya potensi gangguan bencana alam. Kan gitu. Kita tahu dari BMKG ada potensi bencana hidrometeorologi, hujan dengan intensitas tinggi. Kita juga punya jalur-jalur yang wisata ke gunung Merawan itu. Ijen ya. Di Licin itu kemarin juga ada beberapa pohon tumbang segala macam. Nah, ini kita mempersiapkan pos pam ini berfungsi untuk respon cepat. Nah, ketika misalkan ada pohon tumbang, bagaimana kesigapan personil-personil itu untuk segera mengevakuasi, memotong dan membersihkan misalkan. Termasuk juga dalam konteks itu kita senantiasa menghimbau supaya mengeliminir penyelenggara jalan itu angka kecelakaan. Ini yang agak menjadi evaluasi itu memang tiap tahun setiap operasi Nataru Lilin Semeru ini yang dievaluasi itu adalah tingkat kecelakaan sekaligus fatalitasnya. Nah, untuk data alhamdulillah untuk Banyuwangi tahun ini tingkat kecelakaan turun dibanding tahun sebelumnya. Ini kan kita menyelenggarakan sekitar 13 hari Mas Denny. Dimulai tanggal 21 yang lalu sampai dengan nanti berakhir di tanggal 2. Nah, sekarang gini, mengingat nanti ini dimungkinkan nih, terutama anak muda ya, dan itu memanfaatkan pergantian malam tahun baru itu dengan pesta-pesta atau hura-hura tertentu. Kalau kita lihat tahun sebelumnya, ini kan ada konsentrasi kegiatan untuk memudahkan pengamanan. Nah, kira-kira untuk tahun ini gimana? Apakah tetap dimintakan kepada Pemkab ini untuk mensentralkan sebuah kegiatan supaya nggak terpecah atau bagaimana? Ya, sampai hari ini ada beberapa titik ya kegiatan masyarakat yang sudah masuk permohonan izin rekomendasi kegiatannya dan sudah kita keluarkan juga, termasuk kegiatan yang di Muncar, ada festival musik, kemudian gitu ya di beberapa tempat. Kalau untuk perayaan di hotel-hotel itu juga sudah ada. Artinya setiap kegiatan masyarakat yang masuk ke kita, pemberitahuan maupun permintaan izin rekomendasi itu, kita konsekuensinya adalah memberikan pengamanan terhadap kegiatan itu. Dan tentu di luar itu kita juga bisa berkaca titik-titik mana biasa di Banyuwangi ini yang dijadikan konsentrasi massa, konsentrasi masyarakat untuk merayakan malam tahun baru, kayak di Pantai Bum, ya. di Taman Belambangan, semua sudah kita
persiapkan. Sekali lagi kita juga tidak bekerja sendiri, Polresta Banyuwangi, tetapi dengan TNI dan stakeholder terkait. Oke, dan ini kan untuk standar pengamanan di malam puncak tahun baru ya. Kira-kira kan pasti akan ada klasifikasi ya, bahwa mana yang masuk kategori perlu diamankan atau yang dilarang atau yang diperbolehkan. Tentu ini kan biasanya itu kan liar, anak-anak muda terutama ini mulai dari kegiatan mereka melakukan, biasanya itu dimanfaatkan minum-minuman, terus atau semacam balapan-balapan liar yang kerap terjadi. Nah, apakah hal ini juga akan menjadikan atensi utama untuk diamankan supaya tidak mengganggu malam pergantian tahun? Tentu ya, ini kan malam tahun baru itu kan masyarakat pasti ini ya, sebagian besar merayakan dengan harapan di tahun 2025 ada kebaikan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan dan lain-lain sesuai dengan doa dan harapannya. Sehingga kadang cara untuk menyambut itu bermacam-macam. Ada yang berdoa, ada yang bersolawat, ada yang di dalam keluarga berkumpul bersama keluarga, ada yang liburan. Tentu juga ada sebagian masyarakat yang itu tadi, yang Mas Denny sampaikan. Hura-hura itu. Hura-hura, kecenderungannya itu kan tentu itu membawa potensi gangguan Kamtibmas maupun gangguan ketertiban terhadap masyarakat lain kan begitu. Tentu itu juga menjadi fokus kami. Makanya kita juga terus melakukan himbauan-himbauan teman-teman Babin Kamtibmas, dan nanti pada saat hari hanya pola pengamanannya tentu kita persiapkan personil di titik-titik yang mengandung kerawanan itu. Yang kerawanan itu ya. Terus gini Dan, masyarakat ini biar dengan mudah memahami ya apa yang menjadi pantangan atau yang tidak diperbolehkan supaya tidak mengganggu kehidupan orang lain atau mengganggu pergantian tahun di puncaknya nanti. Mungkin perlu ada himbauan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat ini betul-betul bergembira menikmati pergantian tahun tanpa harus membuat huru-hara lah semacam itu. Monggo Dan sampaikan Dan. Ya, terima kasih Mas Denny. Ini penting ya. Saya sih selaku Kapolresta Banyuwangi tentu menghimbau kepada seluruh masyarakat. Pertama, dalam menyambut malam tahun baru, mari harapan kami sih kita sama-sama berdoa, bermunajat, berkumpul bersama keluarga untuk mendoakan semoga di 2025 kita mendapatkan yang terbaik ya. Artinya lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera seperti itu. Kemudian yang kedua, andai pun dirayakan dengan keluar rumah, saya menghimbau kepada adik-adik, anak-anak muda hindari sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Contoh trek-trekan, kemudian pakai knalpot brong, kemudian minuman keras, apalagi sampai narkoba. Tentu ini berpotensi merugikan diri sendiri. Kemudian juga himbauan kami berikutnya bagi masyarakat, ini kan liburnya lumayan panjang, termasuk libur anak sekolah juga nanti kan dilanjut. Ketika bepergian keluar rumah untuk keluar kota mungkin misalkan, silakan menyampaikan ke aparatur setempat supaya kita patroli. Jadi meninggalkan rumah itu dalam keadaan aman. Kita juga tidak berharap nanti sekembalinya pulang ke rumah itu ada kejadian misalkan. Oleh karena itu, apakah itu listrik dimatikan, kemudian rumah dikunci, pagar, lapor ke tetangga sebelah, sehingga kita bisa menjadi sasaran nanti anggota-anggota kami yang berpatroli. Dan juga satu lagi, kalau yang bepergian silakan di polsek-polsek kita siap untuk menerima titipan kendaraan bermotor misalkan, itu kita bisa menerima. Artinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika meninggalkan rumah. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Nah, pemirsa, himbauan yang sangat bijak, apalagi Polresta Banyuwangi menyediakan diri untuk membantu pengamanan rumah, termasuk menerima penitipan kendaraan. Karena memang kita akui bahwa untuk liburannya ya cukup lumayan dan masalahnya ini.
Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi tadi betul-betul diimplementasikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Anda dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Wawan. Oke. Sukses selalu. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung